Habib Abdurrahman bin Ali Kasifin Ainul Kasifin ditanya sama orang-orang yang cinta kepadanya, apakah Nabi Allah ada di dalam atau tidak? Karena fokus bila dakhil, maka aku masuk ke dalam. Beliau masuk ke dalam dan para itu Nabi jalis dakhil, aku melihat Nabi Allah ada di dalam sedang duduk dalam keadaan menangis. Betul di mana tabki ya Nabi Allah? Maka aku bilang kepada dia, kepada Nabi, kenapa engkau menangis wahai Nabi Allah? Agar ini tabki wa a'inu min dhunub az-zairin li'annani kull man ja'a min az-zairin alaihi dhunub atahammaluha wa yaghfiru Allah. Aku ini nangis karena aku ini menolong orang-orang yang datang ke sini karena mereka membawa dosa-dosa banyak, aku menahannya dan semuanya ketika ditahan oleh aku, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa orang yang ziarah kepada. Mudah-mudahan kita semuanya banyak dosa ini, semuanya kelihatan dosa-dosa yang banyak. Habis ziarah tadi semua dosanya habis. Amin. Amin. Berkahnya Nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, semoga senantiasa berbahagia selamat dunia sampai di akhiratnya bersama dengan keluarga panjenengan semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan untuk meluruskan keyakinan saudara-saudara kita yang sedang berziarah di makam Nabi Hud di Hadramaut, Yaman. Bertemu dengan seorang Habib yang bernama Habib tidak bisa berbahasa Indonesia. Yang jenengan lihat videonya di awal tadi dengan jawaban yang sangat aneh. Apakah itu benar? Menurut saya salah. Dari mana saya bisa mengatakan itu salah? Ya dari dasar utama akidah syariah yang selama ini sudah syuhrah wal istifadah difahami oleh semua umat Islam yang berakal sehat. Berbicara tentang makam Nabi Hud, ada beberapa versi. Versi yang paling muktabar itu ya berada di daerah Najaf, Irak, bukan di daerah Hadramaut, Yaman. Dan bahkan ada lagi yang mengatakan ahli sejarah makam Nabi Hud itu berada di Suriah. Mana yang benar? Nah, ini kita bermain keyakinan. Sekali lagi bermain hati, ya, tidak berdasarkan fakta, referensi yang ada. Sehingga mana yang benar, ya, di antara ketiganya ya pasti ada yang salah. Semua tergantung versinya masing-masing. Orang-orang Yaman memang suka mengagung-agungkan dirinya. Bahkan pertama kali peradaban dimulai dari sana. Lah kalau menurut Yaman ya seperti itu. Lah kalau menurut kita Nusantara, semua peradaban yang ada di planet bumi ini berasal dari Nusantara Raya. Nah, ini menurut kita. Jadi beda-beda. Ya itulah corak ya atau ciri khas manusia ingin mengagungkan dirinya masing-masing, rasnya masing-masing, famnya masing-masing, golongannya masing-masing. Nah ini termasuk orang-orang Yaman, khususnya di Hadramaut, bahwa makam Nabi Hud, ya karena alasannya dekat dengan cerita tentang Ashabul Ahqaf, Ahqaf University di Mukalla, Hadramaut, Yaman itu. Jadi Nabi Hud tidak jauh dari Hadramaut, meninggalnya di sekitar Hadramaut, Yaman, atau di daerah antara Tarim itu. Nah, ada yang mengatakan ya tidak di situ, di daerah Najaf, Irak. Nah, terus sekarang kalau itu benar ya makamnya di Hadramaut yang ada di dalam video tersebut, lihat langsung jasadnya Nabi Hud hidup kembali, seakan-akan duduk seperti duduk di kursi sambil menangisi. Yang ditangisi siapa? Ya orang-orang yang banyak membawa dosa ketika menziarahinya. Semua orang yang menziarahinya itu dosanya dikumpulkan, ditampung, lalu dimintakan ampun kepada Allah dan diampuni semua dosa-dosanya.
Apakah itu masuk akal? Akal sehat tidak akan bisa menerima itu. Ini namanya halusinasi. Jadi itu sangat berbahaya, kawan. Keyakinan-keyakinan sufi seperti itu sangat membahayakan akidah kita. Sama seperti Kanjeng Nabi nyalami Syekh Ahmad Ar-Rifai disaksikan oleh 12.000 orang. Lah saya seperti itu. Berhalusinasi. Jangan dipercaya, berbahaya. Berbahaya. Toh itu kalau terjadi sudah kadung ya, terjadi di masa-masa itu, ya silahkan. Tapi sekarang ini masa kini, masa ilmu dan teknologi, kok masih percaya seperti itu? Lah ini kan kita semakin lama tidak semakin maju, malah semakin mundur. Stagnan dalam pemahaman agama, ilmu dan teknologi. Karena agama hanya dilandasi dengan dogma, keyakinan, doktrin saja, tanpa menggunakan logika akal sehat kita. Oleh sebab itu, saya pesan kalau memang mau berziarah ke sana, ya diziarahi, toh itu belum tentu benar makamnya Nabi Hud. Kok sudah mengatakan bahwa Nabi Hud itu berada di situ, nangis. Sama seperti video kemarin yang saya sampaikan, Rasulullah itu menangis. Ya, waktu Khol Habib Abu Bakar Gresik yang ke-68, ya, diceritakan bahwa Rasulullah ditemui oleh seorang wali dari Baghdad, ya, menangis, yang kelihatan pucat pasi wajahnya Rasulullah. Cerita-cerita seperti itu tidak mencerdaskan umat, justru membuat umat ini semakin bodoh, semakin terbelakang, berhalusinasi dengan alam bawah sadarnya, ya. Tidak hidup nyata di alam dimensi 3 manusia kita ini. Jadi itu adalah satu kegiatan yang menyesatkan. Kalau mau ziarah ya silahkanlah, itu hak masing-masing. Percaya atau tidak itu makam Nabi Hud atau tidak terasa, tapi jangan dibumbu-bumbui. Nabi Hud itu jaraknya sangat lama dengan Rasulullah SAW. Dan bahkan kalau boleh bisa dikatakan makam Nabi Hud itu secara resmi ya tidak ditemukan aslinya. Hanya sekedar mungkin ya pengakuan-pengakuan saja. Sama seperti yang pernah saya ceritakan kemarin, makamnya Dewi Sekardadu, ibunya Sunan Giri Said Ainul Yakin itu ada 5. 1 di daerah Buduran. Ya, kemarin saya katakan Gedangan, kan bisa lewat Gedangan bisa. Sedati bisa, lewat Buduran, Sidoarjo, naik perahu ke arah timur sampai hampir 2 jam. Di situ ada desa Ketingan namanya. Nah di situ ada makam Dewi Sekardadu, ibunya Sunan Giri, yang terdampar di laut, meninggal di tengah laut karena gara-gara mencari anaknya dari Belambangan, tidak ketemu, terus kena ombak, tenggelam, terus mati, diselamatkan, dibawa ke situ, dimakamkan. Makam Dewi Sekardadu, ibunya Sunan Giri Said Ainul Yakin. Nah, yang kedua dan yang ketiga itu ada di Giri, di Kebomas itu ada. Yang lainnya juga ada lagi di Kediri. Yang 2 lagi itu di Lamongan. Jadi makamnya, mbuh petilasannya, tapi dibentuk makam di situ. Bahkan Pemkab Gresik juga mendanai cagar budaya itu. Jadi ada 5 makamnya Dewi Sekardadu itu, mana yang lebih dipercaya? Mana yang benar? Di antara 5 itu pasti ada yang salah, nggak mungkin semuanya benar. Sama seperti makam Imam Ahmad Al-Muhajir atau Al-Aba An-Nafat Al-Ataj. Apakah makamnya di Husaisah, Yaman, atau berada di Najaf, Irak? Bermain keyakinan. Bermain keyakinan. Inilah yang membuat kemunduran dalam hal beragama ini, karena hanya sekedar mengandalkan dogma saja. Di zaman keterbukaan ini, di era informasi, ilmu dan teknologi ini, kita harus mampu untuk menguak semua misteri ini.
supaya jangan sampai terjadi terus menerus ya permainan keyakinan. Hanya sekedar yakin saja tanpa ada bukti nyata. Jadi tidak hanya makam Dewi Skardado, ya makam-makam yang lain banyak. Ya. Misal makam Mbah Soleh saja itu ya, yang di Ngampel ini, marbut Masjid Jami, Masjid Agung Sunan Ampel itu ada 9 ya, di sebelah samping depan makam Mbah Sunan Ampel itu ya. Makam Mbah Soleh itu banyak yang percaya. Satu orang makamnya bisa 9, mati hidup. Percaya jenengan? Kalau saya tidak percaya. Kalau di situ khusus untuk tempat ya makam para marbut masjid secara turun-temurun saya percaya. Tetapi kalau satu orang dimakamkan dengan makam 9 dan batu nisan 9, saya tidak percaya. Terserah jenengan menilai saya sebagai Mu'tazilah kayak sebagai apa kayak terserah. Tapi saya orang yang berakal siap ditantang oleh Allah. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, fa'tabiru ya ulil albab. Jangan sampai saya termasuk golongan summum bukmun umyung fahum la ya'qilun, summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Jangan sampai seperti itu. Kembali ke akar masalah, video yang kami tayangkan tadi itu adalah video sesat menyesatkan. Tidak hanya para habib yang ada di Nusantara, tetapi yang di Yaman sana ya kayak begitu, gitu. Jadi hampir sama seperti tradisi yang ada di Iran, Qom, ya, Teheran juga seperti itu, sering berhalusinasi. Bahkan pada saat Asyura kemarin itu, naudzubillah ya ada ritual khusus debus menyakiti diri sendiri. Kalau dalam tradisi Nasrani itu memikul salib, lambang penderitaan Yesus Kristus katanya. Lah di Syiah Imamiyah Itsna Asyriah itu mengenang penderitaan Sayyid Husain. Nangis gitu, nangis gitu. Ya. Meratap tidak cukup. Bahkan termasuk tradisi jahiliyah dilakukan. Termasuk apa? An-niyahah. Salah satu minal jahiliyah, ya, al-fakhru bil ahsab, wa ta'nu bil ansab, wa niyahah. Niyahah itu benar-benar terbukti dijalankan dalam ritual Asyura, tanggal 10 bulan Muharram, puncak atau hari raya besar ya kaum Syiah. Tidak hanya kaum Syiah, sebenarnya seluruh umat Islam. Cuma yang lebih menonjol acara menyakiti diri ya, itu terjadi ya di daerah Karbala, di daerah Samarra, Najaf, di daerah India, Afghanistan. Nemen India itu juga nemen. Ya, menyakiti itu sampai benar-benar terbelah, berdarah. Tidak hanya sekedar debus nanti bisa sembuh, enggak, benar-benar itu. Lah imamnya tertawa-tawa. Kiainya ya hanya mesem saja berfatwa. Ya rakyat kecil yang dibuai dengan fatwa sesatnya itu. Padahal tidak seperti itu, an-niyahah. Jadi ciri khas daripada kaum Syiah adalah menuntut gaduh. Ya Husain, ya Husain. Pasti kalau ada acara apa? Ya Rasulullah. Langsung nyebut. Ya Fatimah Zahra, ya Abu Zahra, ya Husain, ya Husain. Ditulisin nama. Ya Husain tulisan Arab dengan khot. Ya Husain. Jadi seakan-akan menangis meratap penderitaan Husain. Apakah Ahlussunnah wal Jamaah membela pembunuh Sayyidina Husain dan keluarganya? Ya tidak. Ahlussunnah wal Jamaah itu netral, berada di tengah. Tidak membela Muawiyah dan tidak membela Ali. Semuanya dibela. Itu namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang tidak mau membela Syiah ya dituduh Wahabi, dituduh sebagai Khawarij dan lain sebagainya. Jadi acara niyahah itu meratap, menangis, menyesal ya akan terbunuhnya Imam Husain itu. Nah, termasuk salah satu minal jahiliyah al-fakhru, berbangga-bangga dengan jasa leluhurnya, bil ahsab, wa ta'nu, dan mencacat ya, menyepelekan nasab orang lain. Menuduh Kiai Haji Madidun Utsman
belajar di kandang kebo. Ya, kitab nasab itu kami punya kitab yang banyak. Ini datang lagi, ya. Ya, kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, pertama kali nama Abdullah disebut oleh Imam Al-Jundi, bukan Al-Janadi lah ya. Itu saya Al-Jundi ya. Al-Jundi. As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, taklif Abi Abdillah Bahaiddin Muhammad bin Yusuf bin Yaqub Al-Jundi As-Saksaki Al-Kandi Al-Mutawaffi sanata 732 Hijriyah. Imam Al-Jundi, bukan Al-Janadi. As-Suluk. Tinggal mengkaji saja. Sudah, kita punya 23 kitab. Ya. Masih tersisa 6 kitab lagi yang belum saya print di PDF yang saya terima. Jadi, jangan bermain keyakinan saja tanpa adanya logika, akal sehat kita. Sama seperti yang disampaikan oleh Habib Rizieq, ya begitu ucapannya. Belum bisa menjaga lisannya. Orang baik belum tentu lisannya baik. Ya. Ta'nu bil ansab itu namanya. Enggak. Habib direndah-rendahkan dengan kata-kata. Kalau dulu Gus Dur itu buta mata, buta hati. Ya, mengatakan dengan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh orang yang alim alamah, orang yang mengerti ahli ibadah, ya, tidak sepantasnya lah. Kembali ke bahasan tentang yang melihat langsung Nabi duduk, ya, di sebelah makamnya sambil meratap dan menangis. Apa yang ditangisi? Yaitu menangisi orang-orang yang ziarah membawa dosa yang sangat banyak. Dikumpulkan semua, dosanya ditambung oleh beliau, lalu dengan sebab ziarah ke makam Nabi Hud, akhirnya semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dasarnya mana? Hadisnya nggak ada, Qurannya pun nggak ada. Yang ada adalah kitab-kitab sufi. Jadi apakah wajib dipercaya? Tidak wajib dipercaya dan bahkan jangan dipercaya. Melihat Nabi Hud duduk menangis, nanti akan semuanya berhalusinasi. Ya. Mimpi melihat Nabi, ya. Mimpi dengan ajaran ini, mimpi sholawat busro, mimpi istighfar, dzikrul jalalah. Semuanya berdasarkan mimpi. Memang benar mimpi itu bagian dari 1 dari 46 juz wahyu kenabian, tapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Terus akhirnya bisa mengarang redaksi sholawat beberapa bait saja langsung dianggap sebagai ghaus hadzal zaman, ghaus ya ayyuhal ghaus hadzal zaman, penolong Nabi atau Imam Mahdi masa kini. Masya Allah, Masya Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.